É polícia! Olha o cara ali! Para aí, vagabundo! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Irman Dead atau Brotherhood. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara jujur yang mengalami dilema moral setelah dipaksa para polisi untuk menjadi informan atas saudaranya, yang dimana saudaranya itu adalah pemimpin faksi kriminal yang naik daun, yang kini dipenjara. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Cristina Ferreira sedang diinterogasi petugas kepolisian Brazil setelah ditemukan berada di TKP pembunuhan. Polisi menuduh Cristina terlibat dengan sebuah kelompok gangster bernama Persaudaraan atau Brotherhood. Bagaimana kisahnya? Dan inilah Irman Dead. Terlihat seorang pria sedang santuy menikmati sebatang Udbray. Tak lama kemudian, kepolisian mencari seorang pria Brazil bernama Edson di sebuah kawasan kumuh. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya si Edson berhasil ditangkap dan dipukuli rame-rame oleh polisi. Para aí, vagabundo! Para de mexer! Quem é vagabundo? Cai. Não! Vamos dar um carinho nesse vagabundo. Cristina yang saat itu masih kecil melihat penyiksaan terhadap kakaknya. Leva esse merda pro camburão! Cristina terbangun dari tidurnya mengingat kembali kejadian di masa lalunya itu. Di pagi hari, dia berangkat kerja berpamitan kepada adiknya yang bernama Marcel. Di hari yang sama, Nelson Mandela untuk pertama kalinya terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Cristina adalah seorang pengacara yang bekerja di sebuah kantor kejaksaan hukum. Dia terkejut setelah atasannya yang bernama Roca memberi sebuah dokumen dengan tertuntutnya Edson Ferreira yang tiada lain tiada bukan adalah kakaknya sendiri. Dia meminta pekerja untuk membuat salinan agar dia bisa mempelajari berkas tersebut. Sampai menghabiskan beberapa batang Udbray, Cristina berpikir sangat dalam apa yang harus dia lakukan. Cristina kemudian datang ke persidangan kakaknya. Seorang polisi bernama Jose bersaksi jika Edson yang tergabung dengan organisasi kejahatan bernama Brotherhood telah memerintahkan pembunuhan di dalam penjara. Tidak bertindak seorang diri, Edson bersama rekannya yang bernama Marcio Carion yang dijuluki pemakan bangkai berhasil kabur dari penjara dengan bantuan Edson. Ditahan dari tahun 74 untuk penyimpanan narkoboy, hukumannya berlanjut karena melakukan berbagai macam kejahatan. Edson rupanya tidak mengelak karena dia mengaku tidak ada bedanya setelah 20 tahun dipukuli di dalam penjara. Brotherhood yang dia bentuk ingin membela hak narapidana dari penindasan, penyiksaan, dan penganiayaan. Edson bahkan menunjuk ke arah sipir penjara yang bernama Oli yang dia sebut sebagai psikoplok sebenarnya. Istri Edson yang bernama Derlin dengan wajah jutek menemui Cristina di toilet karena dia melihat Cristina menangis di persidangan. Dia mungkin mengira Cristina adalah pacar gelapnya. Edson akhirnya dibawa kembali ke penjara dan ditempatkan di lubang tikus, istilah sel isolasi yang rujit dan gelap. Que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é 100% veneno. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale posição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádio ou um anjo padre sanguinário, franco atirador se for necessário. No céu põe o velho, astral e feliz de jogo. Você falou demais, mano. Si penyidik Jose dan sipir Oli kembali menyiksa Edson agar membuka mulutnya mengatakan lokasi persembunyian Carion si pemakan bangkai. Berkali-kali Edson dipukuli, tapi tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Jose bahkan tidak peduli jika dia harus mati. Seorang petugas penjara bernama Raimundo memberikan informasi kondisi Edson kepada Derlin.
Como é que estão as coisas por lá? O Edson passou algum recado? Dá o papo, Raimundo. Setelah mengetahui Christina adalah adik Edson, dia kembali menemuinya untuk meminta bantuan. Meskipun selama 20 tahun terakhir, Christina tidak tahu kabar tentang kakaknya itu, bukan berarti membiarkannya mati di dalam penjara. Preciso você tira ele de lá. Que ordem de cima. Tem que assustar o diretor. Eu vi ele desacatando o juiz. Promotor. Isso não é motivo para ser torturado e morto, não. É? Toda vez que a chapa esquenta. Christina kemudian meminta bantuan atasannya sebagai jaksa pengadilan untuk menandatangani surat penyelidikan terhadap kepala sipir Oli yang telah melakukan penganiayaan terhadap narapidana. Roka menolak karena ini bukan yuridiksinya, apalagi setelah dia membaca berkas kejahatan yang dilakukan Edson. Pulang ke rumah, Christina merasa risau apa yang mesti dia lakukan. Membiarkan kakaknya mati atau berusaha mencari cara untuk menyelamatkannya. Ingatan di masa lalu di saat kakaknya menjadi pengguna narkoboy menjadi kepahitan terkelam dalam keluarganya. Kembali ke tempatnya bekerja, Christina mengaku sedang lembur hingga malam hari. Padahal dia mencari surat yang ditandatangani Roka untuk memalsukan tanda tangannya. Surat tersebut kemudian dia bawa ke penjara untuk ditunjukkan kepada Oli. Kepala sipir ini tidak bisa berkutik jika surat itu tidak mau sampai ke pengadilan, dia harus mengeluarkan Edson dari lubang tikusnya. O que essa promotora pensa que é para se meter da forma como eu trato meus presos? Os presos estão aqui para serem punidos, não para passar férias. E a tranca? Se eles descobrirem... Uma delas me garantiu que o senhor está sendo conivente com sessões de tortura. E tem direitos como todos os outros. Mas se o senhor tirar o preso da tranca imediatamente... Estou propondo um trato. Christina lalu diajak langsung melihat Edson yang babak belur penuh luka keluar dari sel tersebut. Oli sepertinya curiga mengapa pegawai kejaksaan ini menahan tangis saat melihat Edson. Karena curiga, Oli kemudian mengambil kembali surat yang sempat dibuangnya itu. Malam itu, Edson memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengumpulkan anggota mereka esok hari di lapangan. Belum jelas apa yang akan mereka lakukan. Di keesokan hari, Christina kembali ke kantornya. Tadi duga, si Oli dan petugas kepolisian sudah menunggunya. Dia ditangkap dengan tuduhan memalsukan dokumen resmi. Christina kini harus pasrah dijebloskan ke dalam sel tahanan. Pertanyaannya, siapakah yang akan menolongnya? Tiba-tiba, si detektif Jose datang ke penjara untuk membawanya pulang. O que você quer comigo? Pronto. Dá o bracinho aqui, né? Eu resolvi te dar uma chance. Tepat di tanggal 12 Februari 1994, Edson dan puluhan anggota Brotherhood di dalam penjara ini secara resmi mengangkat beberapa narapidana untuk masuk ke dalam keanggotaan kelompok pejuang keadilan ini. Vocês estão virando nossos irmãos. Aqui ninguém faz presa. Papa João Paulo exigir justiça. Vocês são justos? Sim. As gangues na gaiola também não são, não. O que a gente vai falar com cabeça branca? Pedir por justiça? Aí, a gente segue os preceitos. E o que eles fazem?
E aí, viu? Sementara itu, Jose membawa Christina ke dalam apartemennya. Christina diberi pilihan apakah mau dipenjara karena pemalsuan dokumen yang dilakukannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, atau dia akan membantunya mengusut tuntas kelompok Brotherhood yang dipimpin kakaknya. Dalam orasinya, Edson mengajak seluruh narapidana untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan petugas sipir. A te ajudar. Vai retomar o contato com seu irmão e vai me colocar a par de tudo. falando para virar sua informante? Tapi Edson juga memperingatkan mereka semua jika tidak ada yang terbukti menjadi mata-mata dalam kelompoknya akan bernasib buruk. Dia juga tidak mau melihat lagi perkelahian dan saling bunuh untuk alasan yang bodoh karena itu tidak akan membuat mereka maju. Jose meminta Christina bekerja sama mempreteli organisasi kejahatan kakaknya karena bukti-bukti menunjukkan dia itu seorang pembunuh. Christina sempat menolak karena dia tidak percaya kakaknya itu seorang pembunuh, tapi akhirnya dia menerima penawaran Jose. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang berada di pihak yang benar? Apakah Edson dengan Brotherhood-nya ataukah sipir dan penegak hukum? Pela paz que a gente faz! Aí, O que eu tenho que fazer? Film pun berlanjut ke episode 2. Rencana pelarian Carrion akhirnya terungkap. Di dalam sel, anggota Brotherhood itu minum cairan beracun agar tubuhnya lemas. Setelah berhasil kabur nanti, Edson menyuruh Carrion untuk memimpin kelompok Brotherhood yang berada di luar penjara. Toma essa porra aí. Do caralho, Dá velho. uma segurada, já vai dar uma rebatida. Essa porra é boa, irmão. Dá uma segurada que você vai ver. Qual é? Peraí. Fala, caralho. O que foi que tá saindo? Preso tá passando mal a eu! Preso tá passando mal a eu! Dalam perjalanan ke rumah sakit, seorang polisi dengan cueknya menghisap Woodbury tidak mempedulikan kesehatan pasien. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Gina não? Agora olho no olho, tu é quem, porra? Anggota Brotherhood mengepung mobil ambulan dan membunuh 2 polisi yang mengawalnya. Khusus untuk polisi ini, Carrion memberi pelajaran dengan menembak si otongnya. Pelarian Carrion dari dalam penjara itu ternyata terjadi setahun yang lalu. Menurut informasi yang Jose berikan kepada Christina, hubungan Carrion dan Edson sedang tidak baik. Tugas Christina adalah menemukan keberadaan Carrion dengan mendekati kakaknya sekaligus yang menjadi perantara kedua pimpinan kelompok gangster tersebut, yaitu pengacara mereka. Conhece? O advogado do Edinho. O Edson e o Carniça. E permite que seu tire? O cagueta que foi assassinado. Jose kemudian memberikan sebuah alat perekam untuk memudahkan rencana ini. Pro seu irmão, pra ser advogada da... Nunca vamos aceitar. É só ninguém descobrir. Ah, e quando encontrar teu irmão, tá? Malam itu, Christina kembali dibayang-bayangi masa lalunya ketika Edson menyebutnya sebagai pengadu. Você já me caguetou uma vez. Vai me caguetar, eu só mato quem merece morrer. Ô, Benedito! Christina hari itu berangkat ke penjara untuk menemui kakaknya. Di dalam sel, napi baru yang bernama Formiga dan Ivan dengan santuinya mencoba racikan minuman pengganti AO. Viola dan Edson tiba-tiba menyeret seorang tahanan karena kedapatan melirik istri orang lain. Sebagai pimpinan gangster di penjara ini, Edson tidak mentolerir perbuatan yang bisa memicu pertikaian di antara anggotanya. Sebagai anggota baru Brotherhood, Ivan dan temannya ditugaskan untuk mengawasi begundal ini. Dan inilah salah satu alasan Edson sangat dihormati karena ketegasannya dalam memimpin kelompok ini. Untuk mencegah berbagai barang berbahaya dan terlarang, petugas akan memeriksa secara detail makanan yang dibawa oleh keluarga tahanan. Tak hanya itu, pengunjung harus melepaskan pakaian mereka, memastikan tidak ada barang yang disembunyikan. Saat petugas menemukan Walkman, mereka langsung menghubungi kepala sipir. Karena misinya memang atas persetujuan Jose dan Oli, dia berpesan semoga Christina berhasil. Setelah 20 tahun terpisah, Christina akhirnya bisa berjumpa dengan kakaknya. Meskipun sudah dipenjara selama 20 tahun, Edson memiliki anak dari pernikahannya dengan Darlene. Pertanyaannya, di mana mereka mencetak anak tersebut padahal Edson tidak pernah keluar dari penjara ini?
Mungkin ada jatah kamar sel sewaan tersendiri untuk tahanan yang mempunyai istri. Dengan wajah dinginnya, Edson merasa tidak penting meskipun bertemu dengan adik kandungnya sendiri. Edson harus tahu Christina rela meninggalkan pekerjaannya demi menyelamatkan Edson dari lubang tikus. Ketua gangster ini tidak peduli ketika Christina mengatakan ayah mereka telah meninggal. Edson merasa ada yang tidak beres, mengapa tiba-tiba selama 20 tahun dia datang berkunjung dan rela mengorbankan karirnya. Edson memang tidak tahu jika Christina menyembunyikan alat perekam di balik bajunya. Christina kembali mengingatkan Edson untuk dirinya dia rela berkorban di saat pengacaranya sendiri tidak berani mengotori tangannya. Christina merasa tidak berubah, masih gadis kikuk yang sering didorongnya di bak mandi. Dia ingat betul perjuangan kakaknya ini untuk berjualan cilok dan menghemat uang demi membelikan buku untuknya. Meskipun faktanya Edson menjual narkoboy, Christina tetap menyayanginya. Edson akhirnya luluh. Dia menanyakan kabar adik bungsu mereka Marcel yang kini sudah bekerja dan punya kekasih. Akhirnya ketua gangster ini ikut menangis. Christina menyesal, seharusnya saat itu dia tidak mengadukan soal ganja milik Edson kepada ayahnya. Edson memaklumi karena saat itu Christina masih berusia 10 tahun. Edson lalu menawarinya pekerjaan untuk membebaskan 2 narapidana karena pengacaranya tidak bisa mengurus semua ini. Christina langsung setuju, bahkan untuk hal yang dianggap mustahil. Di keesokan hari, Christina kembali ke sel untuk berkenalan dengan pengacara Edson yang bernama Paula, sekaligus dengan napi yang akan dibebaskannya. Ivan dan rekannya itu dipenjara karena meledakkan ATM, mencuri isinya, dan membunuh seorang petugas. Meskipun kasusnya lumayan berat, Christina harus bisa membebaskan mereka berdua agar Edson percaya kepadanya. Christina lalu menekan sipir Oli untuk menandatangani pembebasan Ivan dan Frigma karena ini satu-satunya cara agar Christina makin dekat dengan komplotan gangster Brotherhood ini. Santuy di sebuah warkop, Christina berusaha untuk mengkorek informasi keberadaan Carrion dari mulut si Paula ini. Tapi ternyata pengacara kampret ini malah menuduh Christina bermaksud untuk merebut posisinya. Sambil mengeluarkan pisaunya, Paula mengancam Christina untuk tidak macam-macam karena penguasa Brotherhood yang berada di luar penjara sudah mempercayainya. Ivan dan Frigma akhirnya bisa menghirup udara bebas berkat Christina. Mereka sangat berterima kasih Christina bisa membuktikan yang orang lain tidak bisa lakukan. Os caras trouxe até motorista. Doutor. Sebelum bertemu kembali dengan Edson, dia mengaktifkan alat perekamnya lebih dulu. Christina mengingatkan kakaknya apakah Carrion benar-benar bertindak atas nama persaudaraan atau mereka bertindak hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pembicaraan mereka terpotong karena Paula datang. Diam-diam dia simpan tasnya yang berisi alat perekam. Jose kemudian mendengar isi pembicaraan mereka dalam rekaman tersebut. Rencananya, Carrion akan berada di sebuah rumah milik Pastor Lauro Tavares di hari Kamis. Jose sudah mengenal Lauro sebagai beat yang banyak memenggal orang sebelum akhirnya bertobat, kemudian meninggalkan Brotherhood dan menjadi pendeta. Jika Jose berhasil menangkap Carrion di Kamis depan itu, Christina akan menjalani kehidupan normalnya lagi. Di dalam selnya, Edson memikirkan ucapan Christina tentang pengkhianatan yang mungkin dilakukan anggotanya di luar sana. Essa Cristina entra mensalmente. Porra, rapaz, assim essa menina tá vendo um bagulho que nós não tá vendo. Mas tá aqui dentro. Tá humilde, sabe? Já que é assim, então pega um gravador. Singkat cerita, di hari Kamis, Christina cukup terkejut ketika Paula tiba-tiba datang ke rumahnya. Marcel menaruh curiga apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakaknya ini. Atas perintah Edson, adiknya ini harus ikut untuk menemui Carrion. Você acha que eu tô feliz? Você vai sim comigo. Sementara itu, Jose dan anak buahnya mempersiapkan diri untuk penangkapan Carrion. Paula dan Christina lalu berangkat menggunakan bis umum ke tempat persembunyian kelompok gangster persaudaraan ini. Marcel yang curiga mengobrak-abrik kamar Christina. Akhirnya, dia menemukan berkas milik kakak sulungnya. Setelah melanjutkan perjalanan menggunakan mobil, Paula membawa Christina masuk ke sebuah rumah belakang gereja. Salah satu anggota gangster berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Jose mengawasi gerak-gerik mereka dari atas sebuah bangunan. Anak buahnya menyebar di sekitar lokasi ini untuk memastikan dulu keberadaan Carrion sebelum penyergapan dilakukan. Paula kemudian memperkenalkan Christina kepada Carrion dan antek-anteknya.
Pengacara ini memberikan sebuah berkas dan sebagai imbalannya, Carrion memberikannya segepok uang. Dari atas, Jose sudah melihat keberadaan Carrion. Sialnya, anggota gangster yang mengawasi di luar menyadari tukang sapu jalanan itu adalah polisi yang sedang menyamar. Dia segera memberi peringatan kepada Carrion dan yang lainnya. Aksi baku tembak antara pihak kepolisian dan kelompok gangster pun pecah. Os mesmo, cuzão. Segue tudo protocolo. Beberapa anak buahnya tertembak, termasuk Carrion sendiri di kakinya. Dia langsung membawa kabur Christina dari lokasi ini. Bora, pô. Sobe aqui, sobe aqui. Ele não tiver calado, todo mundo. Aleluia! Você dirige, vai. Chave tá aqui, porra. Sedangkan si Paula dan beberapa anggota gangster lainnya ditangkap kepolisian. Uang yang berada di dalam tasnya dijadikan sebagai bukti. Sesampainya di lokasi yang aman, Carrion menyuruh Christina untuk menyampaikan pesan kepada Edson jika Paula sudah berkhianat menjadi pengadu ke pihak polisi. Se confusão, fala pro Edson que tem cagueta na Irmandade. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, Christina kembali ke penjara untuk memberitahu Edson tentang anggotanya yang ditembak mati polisi termasuk Paula yang tertangkap. Carrion memberitahu jika ada seorang pengadu di dalam organisasinya, bukan Paula seperti tuduhan dia sebelumnya. Kecewa dengan kondisi ini, Edson meminta Christina untuk menyampaikan pesan kepada Darlene, mustahil untuk kita melanjutkan perampokan. Tak dilibatkan lebih dalam, Edson akan berbicara dengan Dewan untuk membahas hal ini. Só fica de advogado. Vamos tirar limpo. Setelah membaca berkas Edson tersebut, Marcel kecewa kepada Christina karena telah membohonginya. Apa yang dilakukan dia adalah untuk melindunginya, karena itu Christina tidak ingin Marcel menemui Edson. Sudah kepalang kecewa, Marcel langsung pergi. Promete? Sim. Di lapang penjara, Edson memanggil Biola, Petruk, dan Gareng, memberi mereka tugas untuk mencari si pengkhianat yang telah membocorkan keberadaan Carrion. Apapun yang mereka dengar dan bagaimanapun caranya, pengadu itu harus ditemukan. Saat sedang santuy berjalan, salah seorang anggota gangster membawa paksa Christina untuk menemui si bangke. Christina tidak bisa menolak, apalagi dia membawa senjata dan memaksanya untuk memakai penutup kepala. Coloca aí seu baixo banco. Di markas Brotherhood ini sudah berkumpul Carrion alias si bangke, Darlene, dan Ivan yang dibebaskannya dari dalam penjara. Karena kejadian penggerebekan kemarin, Carrion sudah memegang nama pengkhianatnya. Seketika, jantung Christina berdetak kencang, keringat dingin mengalir deras karena khawatir identitas dia sebenarnya sudah terbongkar. Tidak menuruti pesan kakaknya, Marcel tetap datang ke penjara untuk menemui Edson. Berbekal foto keluarganya, Marcel mencocokkan wajah kakaknya tersebut. Tem uma treta aí. Aí o balão, Dia tidak menyangka bisa bertemu dengannya lagi setelah 20 tahun berpisah. Ternyata yang mereka tuduh sebagai pengkhianatnya adalah si Frigma. Dia mengaku tidak berkhianat, hanya kebanyakan mabuk jadi bangun kesiangan di saat kejadian itu. Sebagai temannya, Ivan yakin Frigma tidak berbohong. Dia memang salah karena lalai dalam tugasnya tapi tidak pernah berkhianat. Meskipun kepalanya ditodong pistol, Frigma tetap saja tidak mengaku karena memang tidak berkhianat. Mereka lalu menekan Christina untuk membuka arsip kejahatannya.
Jika dalam berkas tersebut Frigma bersih, pasti dia bekerja sama dengan polisi. Sebenarnya, hal ini bisa dimanfaatkan Christina untuk mengkambing hitamkan si Frigma, tapi dia memilih untuk menyelamatkannya. Christina meyakinkan hakim agar mengizinkan Frigma bebas dengan syarat mengikuti program rehabilitasi. Christina berpendapat jika dalam hukum ada keraguan, orang tersebut tidak layak untuk mendapatkan hukuman. Edson senang saat Marcel membawakan kostum sepak bolanya yang dulu dia pakai. Meskipun dia gangster, Edson tetap menasehati adiknya untuk bertanggung jawab kepada pacarnya yang sedang hamil. Setelah Carrion dan Darlene melakukan rapat tertutup, keduanya menyimpulkan Frigma tidak terbukti berkhianat, tapi dia tetap mengabaikan tugasnya, karena itu dia diganjar dengan hukuman jarinya dihancurkan dengan menggunakan martil. Rato nessa família nós vai achar. Ninguém... Tá entendido? Pô, minha filha da puta, tava com a cara... Não deu pra ter certeza que o Formiga era o cagueta. Tem que pensar antes de decretar um irmão, né? Eu tô cansado de perder tempo ouvindo a opinião da vadia dele, tá ligado? Muito grato, mas eu não entendi. Depois eu te explico. Saat sedang berjualan hotdog, Marcel dibuat gendok karena polisi yang memintanya menunjukkan SIM tidak mempan dengan sogokan uang saja. Mereka juga merampas kompor penggorengannya, alhasil dia tidak bisa bekerja. Meskipun tangannya sudah remuk, Frigma berterima kasih kepada Christina dirinya masih hidup. Dalam kesempatan yang sama, Ivan mengajak Christina untuk menari. Frigma berbisik agar berhati-hati kepadanya. Bukan karena identitas Christina sudah terbongkar, tapi dia adalah adik bos besar yang tidak boleh dikecewakan. Pulang ke rumah, Darlene sudah menunggunya di dalam mobil. Dia mengingatkan si bangke tidak akan pernah berhenti memburu pengkhianat dalam faksi ini. Karena itu, dia meminta semua berkas dan arsip anggota baru yang harus Christina serahkan kepada Edson. Frigma kembali terancam jika mereka tidak menemukan berkas rehabilitasi di dalam arsipnya, dia akan dibunuh. Karena itu, Christina meminta bantuan Jose. Oknum polisi pecandu ini menganggapnya sepele, malah menyuruh Christina untuk menunda karena berkas Frigma tidak ditemukan. Di dalam penjara, dua orang tahanan ribut mempermasalahkan Kokena. Edson yang sedang kesal meluapkan kemarahannya kepada mereka. Ué, pistola, caralho! Porra é essa? Cara que não pode entrar porra de crack aqui na ratoeira de viado, caralho é isso. Tá doendo, porra! Quer voltar pra tranca? Aí, rapaz. Qual é, John? Isso não é farinha, tá fudendo os caras aí tudo aí, isso não é bom pra nós não, meu. Não é só isso que tá comendo somente não, né, Edson? Jose datang ke rumah Frigma pura-pura menanyakan seseorang. Karena Frigma tidak mengenalinya, Jose meminta segelas air putih. Saat dia masuk ke dalam, Jose mengeluarkan lencana dan lampu agar orang sekitar tahu dia adalah polisi. Ketika Frigma muncul membawa gelasnya, Jose meminumnya lalu memeluknya. Frigma tidak sadar tindakannya dilihat oleh intel bosnya seakan-akan dia bekerja sama dengan polisi. Informasi itu akhirnya sampai ke tangan Edson. Di keesokan hari, saat Christina membawa berkas anggota barunya kepada Edson, dia merasa tidak memerlukan lagi karena sudah tahu pengkhianatnya. Hari ini juga, Christina ditugaskan untuk memberitahu Ivan agar menembak mati si Frigma. Sontak, pengacara ini terkejut tapi tidak bisa membangkang perintahnya. Christina pun tahu jika Marcel telah datang ke penjara ini. Dia mengaku sengaja tidak mau memberitahu tentang keberadaan Edson di penjara itu karena tidak ingin nasibnya sama buruk dengannya. Pulang dari penjara, Chris langsung menemui Jose karena dia sadar polisi brengsek ini yang telah menjebak Frigma. Menurutnya, dalam kehidupan ini kadangkala kita harus bermain kotor atau kita mati. Dengan terpaksa, Chris harus menyampaikan perintah dari Edson kepada Ivan untuk menembak mati temannya itu. Meski tidak percaya Frigma adalah pengkhianatnya, Ivan akan menjalankan perintah ini. Dia menolak saran dari Chris untuk menyuruh Frigma kabur karena dia juga ingin selamat. Se encontraram. Eu vou saber. Eles descobriram do Formiga, não foi?
A gente pode porra nenhuma. Regra é regra. Diz pra liderança que você já fez sua parte. Tidak mau ada korban, Chris lebih dulu datang ke rumah Frigma menyuruhnya untuk kabur sebelum Ivan membunuhnya. Frigma menolak dan justru sadar kenapa Chris begitu membelanya beberapa kali. Dia menarik kesimpulan jika Christina lah pengkhianat sebenarnya. Saat itu juga, dia seret Christina untuk dibawa ke hadapan Ivan. Tá nervoso, você não tá entendendo, você não entende. Entra no carro. Vai, caralho. Você vai confessar pro Ivan nem que seja na barra. Bora. Sesampai di rumah Ivan, mereka tidak menemukannya karena ternyata Ivan pun sedang ke rumah Frigma. Miguel, caralho, abre aí, porra, anda logo, cacete. Caralho. Ô, Formiga! Keduanya pun pasalingsing. Ivan lalu kembali ke rumahnya. Liga pra Dalé. Dia terkejut saat melihat Frigma sedang menyandera Chris. Dugaan Ivan makin kuat jika temannya itu adalah pengkhianat. Keduanya beradu tembakan hingga akhirnya Frigma pun tewas. Dan setelah itu, film berlanjut ke episode 4. Christina membawa Ivan ke rumah Derlin untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Formiga é filho da puta. Segura ele firme. Bem firme. Vai. Chris mengaku kepada Derlin sedang menemui Ivan untuk memberi perintah membunuh Frigma. Tadi duga dia muncul di saat yang bersamaan. Derlin kemudian mengambil buku catatan yang berisi daftar anggota Brotherhood lengkap dengan julukannya. Karena Frigma sudah mati, Derlin merobek lembaran catatannya. Setelah Ivan siuman, Christina memberinya obat penenang lalu memintanya jangan memberitahu Derlin jika dia menyuruh Frigma untuk kabur. Tiba-tiba, Chris melihat Jose sedang ngobrol dengan Derlin. Dia makin ketakutan, bayang-bayang dari Frigma dan ayahnya yang sudah meninggal menghantui tidurnya. Isso tinha razão, pai. Eu juro, tem volta sim. Quem é pai? Não, você não é minha filha. Isso sim, pai. Pai. Di sepertiga malam, diam-diam Chris mengambil kunci dari dalam tas Derlin untuk mengambil buku tersebut agar dia bisa memotret daftar anggota kelompok gangster ini. Tiba-tiba Derlin muncul. Untungnya, Chris lebih dulu menyembunyikan kameranya. Esse verme do Andrade tá me tirando sono. Gambeck tá investigando a Irmandade, que comprou Formiga pra caguetar. Deu um depoimento no julgamento do Edson. Descansar. Ficar de fantasma aí só chama assombração. Pagi hari, Christina pulang ke rumahnya. Marcel yang sudah menunggunya ingin tahu kenapa dia mau menjadi pengacaranya, padahal dia sendiri menyebutnya sebagai pembunuh. Karena kisahnya panjang, Christina tidak mungkin mengatakan misi dia sebenarnya meskipun kepada adiknya sendiri. Hasil cetakan dalam buku tersebut ditunjukkan kepada Jose. Meskipun dia tidak menemukan alamat Carrion, tapi Jose menemukan petunjuk untuk menyergapnya. Dalam buku tersebut ditemukan sebuah perusahaan mobil berzirah bernama Security yang akan digunakan untuk merencanakan perampokan. Meskipun sudah memberikan informasi penting ini, tetap saja Christina tidak bisa lepas. Dia harus mendapatkan tanggal, waktu, dan lokasi perampokan mereka. Chris tetap menolak dan memilih dikurung, tapi Jose kembali mengancam akan menunjukkan foto-foto tersebut kepada Derlin, kecuali dia menuntaskan tugasnya untuk membantu menangkap Carrion. Christina punya rencana dengan memanfaatkan nama Jose yang mereka tahu sedang melakukan perburuan terhadap kelompok Brotherhood. Christina menunjukkan salinan surat perintah penggeledahan dan penyelidikan polisi terhadap Brotherhood kepada Derlin.
Salinan itu dia dapatkan dari temannya yang bernama Swelly yang bekerja di Departemen Kehakiman. Padahal itu hanya akal-akalan Christina. Informasi ini diberikan Christina agar dia makin dipercaya oleh kelompok gangster tersebut dan dilibatkan langsung dalam rencana perampokan besar yang akan mereka lakukan. Pois a seu respeito. Que nem água de nascente. Benar saja, ketika berkumpul di penjara, Edson memberikan kepercayaan kepada Christina dan Darlene untuk ikut terlibat dalam rencana ini. Tapi, karena pimpinan operasi ini di tangan si Bangke, Edson memberikan sepenuhnya tanggung jawab itu kepadanya, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi target. Tak berselang lama, Marcel datang ke penjara untuk menemui Edson. Aí, preciso levar papo sério contigo. Setelah polisi menggeledah kios hotdognya, Marcel tidak punya pekerjaan lagi, karena itu dia ingin bekerja kepada Edson. Christina tidak setuju, tapi Marcel kekeh karena dia tahu Brotherhood memperjuangkan keadilan dari para polisi yang melakukan penindasan dan penganiayaan. Setuju dengan ucapannya, Edson langsung menerima Marcel. Sebelum pulang, Darlene memberikan sebuah paket yang dititipkan kepada seorang wanita yang akan memasuki penjara. Rupanya, wanita ini menyogok petugas penjara agar bisa menyelundupkan narkoboy. Hari itu, seluruh tahanan mendapatkan jatah pojok cintanya. Celepot massal pun berlangsung di dalam penjara ini. Vem cá. Pô, aí sim, trouxe meu bagulho, caralho. Gostou? Edson dan anak buahnya akhirnya bisa menikmati Woodbury dengan topping ganjanya. Pouquinho aí. Mais pouco, vai te ajudar. Vou mais. Isso maldito do caralho. E ó. Di keesokan hari, Darlene dan Chris dijemput untuk menemui si Bangke di rumah persembunyiannya. Lagi-lagi, Chris harus menggunakan penutup kepalanya. Carrion kecewa karena Edson memutuskan untuk melibatkan adiknya tanpa persetujuan darinya. Darlene membela adik iparnya itu karena sudah saatnya dia diakui. Chris meyakinkan mereka dengan sumbernya dia bisa tahu setiap operasi polisi akan dilakukan. Oleh karena itu, dia memerlukan informasi waktu dan tempat rencana perampokan ini untuk mencegah penyergapan polisi. Saat membicarakan jatah perampokan, Darlene ingin semua dibagi rata, tapi si Bangke tidak setuju karena mereka yang memegang senjata resikonya makin besar. Darlene mengingatkan Carrion untuk peduli kepada Edson yang telah membantunya kabur. Keduanya sempat beradu mulut hingga si Bangke menarik rambut Darlene. Karena Carrion kekeh ingin mendapatkan jatah double, Darlene akan melaporkannya kepada Edson. Setelah resmi bergabung dengan Brotherhood, Marcel mulai mendapatkan kiriman narkoboy siap edar. Jose baru menyadari salah seorang petugas penjara yang bernama Raimundo adalah antek dari kelompok gangster. Malam itu juga, dia hubungi kepala sipir Oli untuk memberitahunya. Marcel memberikan narkoboy kepada wanita sewaan yang berperan untuk menyelundupkan narkoboy itu ke dalam penjara. Setelah mendengar jatah yang diinginkan si Bangke, Edson dibawa petugas Raimundo untuk menemui Oli. Setelah menemuinya, Raimundo ditangkap sedangkan Edson dipukuli karena terbukti telah melakukan suap kepada petugas itu. Leva esse lixo daqui. Pode ser algum engano, só me conhece. Nasib sial harus diterima juga si wanita PSK ini karena tidak ada Raimundo, tubuhnya diperiksa dan terbukti menyembunyikan narkoboy di dalam surabi legitnya. Marcel melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita itu ditangkap oleh polisi. Tiba-tiba, dua orang polisi mendekat ke arahnya. Tidak ingin bernasib sama, Marcel membuang paket narkoboynya ke dalam saluran pembuangan. Padahal, kedua polisi itu hendak membeli cakwe. Pasti di dalam hatinya kukulutus anjing itu. Ajik teh boroges dipiceun cenah. Meskipun kehilangan seluruh narkoboynya, Chris lega adiknya baik-baik saja. Malam hari, Ivan yang sudah pulih berniat ikut serta dalam rencana perampokan besar kelompok gangster ini. Christina sangat khawatir dengan keselamatannya dan setelah itu mereka pun celepok. Jose mengirim pesan pagar kepada Chris menanyakan lokasi perampokan.
Tiba-tiba, Darlene pulang memberitahunya jika si bangke setuju dengan pembagian merata jatah perampokan nanti. Tapi, rencana berubah karena Chris dan Sueli tidak boleh ikut. Hanya dia sendiri yang terlibat untuk mengecoh polisi menjadi supir yang lugu. Darlene khawatir masuk penjara di saat putrinya masih kecil. Karena itu, Darlene memberitahu Chris rencana mereka di tanggal 6 Jalan Lemon untuk memastikan polisi tidak akan melakukan penyerbuan di saat itu. Jose langsung marah karena gelagat Chris yang menyembunyikan sesuatu darinya. Chris sedikit tertarik dengan diagram jaringan kelompok gangster Brotherhood pimpinan kakaknya itu. Apakah Chris mengatakan lokasi dan tanggal perampokan tersebut kepada Jose? Yang jelas, dia datang ke agen penjualan tiket pesawat untuk membeli tiket satu arah tujuan Paraguay. Chris sangat cerdas, tiket itu diberi nama Carry On. Dia manfaatkan hal tersebut agar Darlene percaya jika si bangke itu berencana kabur 1 hari setelah perampokan dengan membawa semua uangnya. Mereka tentu saja tidak bisa menyingkirkan si bangke dengan tangannya sendiri. Chris punya ide dengan memberikan pesan anonim kepada aparat untuk membekuknya. Karena mereka perlu uang, rencana perampokan harus tetap berjalan. Dibutuhkan seorang partner untuk membantunya dan karena itu Darlene meminta Christina terlibat. Darlene kemudian memberitahu kepolisian lokasi persembunyian si bangke. Di malam hari, Jose dan puluhan anak buahnya bergerak cepat untuk mengepung markas kelompok gangster ini. Aprenda a jogar, porra! Você não tá ligado. É o sinal certo, é o sinal direito. Si bangke sendiri terlihat memasuki toilet dan meninggalkan pistolnya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Carry On berhasil ditangkap menyelesaikan tugas Christina kepada Jose. Dia akhirnya bisa bebas dari polisi kotor ini. Pertanyaannya, apakah hal itu mengakhiri sepak terjang Christina dengan kelompok gangster ini? Ternyata tidak, mereka melanjutkan rencana perampokannya dan Christina bertugas sebagai supirnya. Isso não é mais da sua conta. Apakah mereka berhasil? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, sebuah mobil perusahaan jasa keamanan pembawa uang bernama Security dicegat oleh Darlene dan beberapa anggota gangster termasuk Christina yang berperan sebagai supir. Untuk mengancam mereka, Darlene naik ke atas kap mobil lalu menunjukkan foto anak dari salah satu pengawal mobil tersebut. Sementara itu, di markas polisi, Jose melakukan konferensi pers tentang pencapaian dirinya dalam menangkap salah seorang ketua gangster Brotherhood yang dijuluki si bangke, yang selama ini meresahkan warga. Dia mengklaim kota dalam keadaan aman, padahal di saat yang sama perampokan sedang terjadi. Setelah mengancam para pengawal, pintu mobil diledakkan, kemudian beberapa kantong yang penuh uang dirampok. Manda tudo de dentro. A gente era o responsável pelos assaltos da Irmandade também. Mas nós conseguimos impedir. Bom, com essa prisão preventiva, a gente... Sebelum pergi, Darlene mengancam kepada petugas keamanan tersebut jika dia mengadu keluarganya tidak akan selamat. Dan inilah Irmandad. Dalam perjalanan pulang, puluhan polisi sedang melakukan razia di persimpangan jalan. Agar petugas tidak curiga, Christina memberanikan diri untuk turun. Anggota gangster ini sempat ketakutan kalau Christina akan mengadukan mereka. Padahal dia berpura-pura sedang mengantar rombongan Tagonian yang tersesat. Karena rencananya itu, mereka semua berhasil lolos dari penangkapan. Tá bom. Obrigada, viu? Tercatat, mereka berhasil merampok 800.000 real Brazil atau sekitar 2,5 miliar. Singkat cerita, setiap anggota mendapatkan jatahnya masing-masing dan sebagian lagi untuk organisasi. Meskipun senang, Ivan mengungkapkan kepada Chris untuk berhenti dari pekerjaan gila ini dan keluar dari anggota gangster. Como é que você entrou nessa vida louca, hein, meu?
Setelah cukup lama mendekam di lubang tikus, Edson akhirnya dikembalikan ke sel semula. Biola memberikan informasi selama dia berada di sana ada beberapa kejadian buruk. Selain si bangke yang tertangkap polisi dan rencana perampokan yang tetap berjalan, rumornya Derlin lah yang telah mengadukan si Mercio kepada polisi. De conversinha atravessada, o que foi caguetado. Darlene caguetou para poder tocar o assalto sem ele. Ketika jatah pojok cinta diberikan, Edson memanfaatkan waktunya untuk melakukan klarifikasi kepada Derlin. Tô no meu horário, irmão. Acabou seu horário. Vamos aí. Dia tidak mengaku sebagai pengkhianat yang melaporkan si bangke meskipun si Marcio itu orang yang brengsek. Seharusnya dia berterima kasih karena perampokan ini berhasil dan Brotherhood mendapatkan jatahnya. Edson mengingatkan dalam dunia kejahatan tidak ada pengecualian baik dia keluarga atau tidak. Yang jelas tidak ada ampunan bagi seorang pengkhianat. Migrando para financiar sua fuga. Derlin kemudian membawa Christina ke sebuah rumah yang tidak jauh dari penjara. Onde você tá me levando? Você vai ver. Di dalam rumah tersebut terlihat beberapa karung yang berisi tanah termasuk lembaran peta. Ternyata mereka sedang menggali terowongan untuk membebaskan Edson dari dalam penjara. E aí? Só não repara a poeira. Ô, Cão, já conhece, né? Esse aqui é o Pito, já conhece? Esse é o Amado. Vamos tirar o Edson da ratoeira. Awalnya, si bangke berencana untuk menerobos masuk ke dalam penjara demi membebaskan Edson. Tapi setelah dia tertangkap, Derlin merubah rencananya. A Cristina, tá? Umas coisas por aqui? A gente tá no começo ainda, né? Nós vamos acabar passando por baixo dessas canetas até chegar na cela do Edson. Nasib sial harus diterima Jose, karena konferensi pers yang dilakukannya bersamaan dengan terjadinya perampokan, dia dianggap telah merusak citra kepolisian. Karena itu, kasus ini diserahkan kepada George Firmino, sedangkan dia sendiri harus ikhlas ditempatkan di pos kamling. Devia dar tapa nessas coisas aqui, né? O que você acha? Que agressividade. Tudo que eu sei sobre a Irmandade tá nessa caixa, vê se não faz... Uma coisa pra me dizer que não tá nessa caixa. Muda. Pulang ke rumah, Chris memberi kejutan untuk adiknya. Chris memintanya kembali jualan cilok daripada jadi pengedar narkoboy. Penyidik baru itu bertindak cepat. Derlin yang masuk dalam daftar orang yang dicurigai sebagai perampok uang tersebut dibawa ke kantor polisi. Pengawal mobil itu lalu disuruh polisi untuk menunjuk salah seorang wanita yang terlibat dengan perampokan. Karena dia khawatir anaknya menjadi korban, pria ini mengaku tidak ada satupun di antara mereka. Meskipun lolos dari penangkapan, Derlin meminta Chris yang menyembunyikan uang milik kelompok mereka, termasuk mengawasi proses penggalian. Chris sempat menolak dan ingin keluar dari persaudaraan. Tak semudah itu, dengan apa yang sudah dia lakukan, apalagi terowongan ini untuk menyelamatkan kakaknya. Nasi sudah menjadi bubur. Chris terlanjur masuk dan tidak mungkin untuk keluar. Seu irmão. E na Irmandade do lado dele. Eu me sinto gente. Seu irmão de novo. Di rumah seorang nenek, dia sembunyikan miliaran uang tersebut. Kembali ke rumah tempat penggalian terowongan, seorang pria tua yang jadi tetangga di sana menaruh curiga dengan aktivitas yang mereka lakukan. Selama penggalian berlangsung, Chris akan tinggal di rumah ini. Que isso, tá maluco? Entrando assim calada na casa cheia de bandidos. Como é que é? Júnior, algum problema, Fubá?
Desculpa, doutora, mas é o melhor quarto que tem na casa. Tá esperando alguém? Não. Tak lama kemudian, tetangga itu datang untuk komplain karena suara bising yang tidak ada henti-hentinya. Untuk menghindari kecurigaan, Chris meminta mereka tidak menggunakan bor. Fuba sempat menolak karena pekerjaan akan semakin lama. O que você quer? A polícia investigando um caso aqui do lado? Cavar tudo isso aí, ó, na mão é foda. E no começo não foi esse combinado, não. O combinado foi cavar um túnel. Ninguém falou como. A gente tá cavando esse túnel pela Irmandade. Terlihat konvoi mobil tahanan datang ke penjara tempat Edson dan kelompoknya ditahan. Pra hoje, parceiro. Se não te avisar, aí já não é minha. Márcio Siqueira Rocha. Rupanya, ini bagian dari rencana kepala sipir Oli. Tujuan menempatkan dua pucuk pimpinan gangster dalam penjara ini justru untuk menghancurkan mereka. Filosofinya seperti tanaman besar yang ditempatkan di dalam satu pot yang akan saling berebut air dan sumber makanan. Jadi pada intinya, Oli akan memberikan kesempatan kepada si bangke untuk melakukan balas dendam kepada Edson yang dianggapnya berkhianat. Terbukti ketika Edson langsung mendatangi si bangke karena tidak terima istrinya dituduh sebagai pengadu. Que bagulho é esse? Foi presa, tomou frente do assalto, como é que porra é isso? Com essa laminiando ali. Olha como é que você tá falando da minha mina, meu irmão. Se tu meter mais uma, eu vou... Caralho, vem! Karena perkelahian tersebut, Edson kembali dijebloskan ke dalam lubang tikus. Para penghuni penjara ini sedikit terhibur bisa menonton siaran Piala Dunia tahun 1994, yang dimana Brazil salah satu negara yang berpeluang menang. Sampai sejauh ini, penggalian terowongan berjalan dengan baik. Meskipun sudah keluar dari lubang tikusnya, Edson masih risau dengan masa depan organisasinya. Sedangkan si Jose merasa putus asa dan marah karena kasusnya diambil alih. Para penghuni penjara ini bersorak saat tim kesayangan mereka berhasil mencetak gol. Merasa Brotherhood telah usai dan pecah, si bangke mengumpulkan seluruh anggotanya untuk membentuk kelompok gangster baru yang bernama Kultus Kejahatan. Virou pó, entendeu, parceiro? E a gente precisa fazer uma coisa de proceder aqui todo mundo junto. Quem tá junto é seita do crime, tá ligado, parceiro? Seita do crime, bro! Masalah muncul karena penggalian harus terhenti setelah mereka menemukan pondasi rumah yang terbuat dari beton. Chris meminta saran kepada Ivan apakah tembok tersebut bisa diledakkan karena dialah ahli dalam soal peledakan. Tentu saja bisa, tapi itu bisa menimbulkan suara yang sangat bising. Chris punya gagasan cerdas. Penggalian kali ini dilakukan dari dalam penjara. Setelah mencapai titik pondasi tersebut, ledakan dilakukan bersamaan ketika gol Brazil tercipta untuk menyamarkan suara ledakan. Giliran Edson yang mengumpulkan seluruh anggotanya untuk melawan si bangke. Lalu, seorang napi yang mencurigakan mendekat. Biola yang sedang mengawasi berhasil mencegah saat orang ini hendak menikam Edson. Chris membawa Ivan ke rumah penggalian tersebut. Di sana, mereka melihat seseorang yang mencurigakan menunggu di luar rumah. Rupanya, dia pegawai dinas tata kota yang mendapat keluhan. Sesuai prosedur, dia harus melihat pekerjaan yang dilakukannya. Saat pria ini masuk, pintu terowongan ditutup dengan terpal, dan di dalam, Fuba telah bersiap dengan pistolnya. Desculpa a bagunça. Tá tudo aqui. Licença, minha documentação, você pode pedir para o pessoal lá embaixo desligar? O que eu preciso mesmo é ver a obra. Pessoal, a gente tem visita. O fiscal da prefeitura veio dar uma olhada na obra. Chris harus bermain cantik karena misi mereka terancam gagal atau orang ini akan mati. Que essa lona azul. Não é nada. Se a gente pode entrar numa cor mais interessante para todo mundo. O que a senhora está falando? O senhor, pelo inconveniente de vir até aqui. Sempat menolak suap, Chris kembali membujuknya karena dia tahu anggota keluarga pria ini sedang menderita sakit terlihat dari kalung santai yang digunakannya. Strateginya berhasil, pria ini akhirnya pergi. Melhoras para ele. Obrigado.
Kembali ke dalam, Fuba yang dianggap rese dan menghina Chris akhirnya diancam oleh Ivan lalu dipecat dari pekerjaan ini. Fubá, eu sei que você não gosta de mim. Sai dessa merda! Só se pra trabalhar feito condenado e receber ordem da pizza. Tira a porra do... Você é surdo? Cai fora daqui, filha da... Rencana Chris tentang penggalian lanjutan yang dilakukan dari dalam penjara dijelaskan kepada Edson. Bahwasannya, ledakan untuk membuka jalan terakhir pelarian mereka akan dilakukan saat pertandingan sepak bola tepat saat kembang api dan teriakan kemenangan. Karena ini pilihan satu-satunya, Edson setuju dengan rencana Chris. No buraco pra fugir que nem covarde. Mas não é porra de covarde. E aí? Saat hendak pulang, tiba-tiba si Fuba menodong dan membawanya pergi. Marcel yang menyaksikan hal tersebut langsung mengikuti mereka. Sou eu, dona Lázara. Cristina. Ternyata Fuba ingin merampas seluruh uang milik Brotherhood. Marcel yang berada di luar bersiap untuk menyerangnya. Saat Fuba akan menembak Cristina, ini yang dilakukan Marcel. Puxa, me mostra essa porra. Fuba, você tá roubando a Irmandade, irmão. Puxa a mão aí que eu não quero te ter. Vai, caralho, rápido! Bora, anda! Já tenho o que queria. Agora não piora as coisas, Fuba. O doutor sou eu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Setelah Fuba dibunuh, Chris dan Marcel membuang mayatnya. Mereka tidak menyadari beberapa lembar stiker ciloknya terjatuh di lokasi. Ajuda. Dari dalam selnya, Edson memperkirakan butuh waktu 25 hari untuk menggali terowongan tersebut hingga mencapai titik pondasi. Daripada mendengar suaminya yang terus mengeluh, Darlene memanfaatkan waktu untuk mulai menggali. Sementara itu di dalam terowongan, Ivan sudah memasang rangkaian peledaknya untuk menghancurkan dinding beton. Chris sendiri masih terlihat gusar karena pembunuhan yang dilakukan Marcel. Ivan memberikan support dan dukungan karena menurutnya yang dilakukan Marcel sudah benar untuk menyelamatkan nyawanya. Edson menolak permintaan Ivan untuk keluar dari Brotherhood. Meskipun Chris beralasan dia sudah banyak berkorban, tapi menurut Edson itu dilakukannya hanya demi uang. Bukan brother sejati yang rela mengorbankan seluruh hidupnya. Dia hanya bisa keluar jika Edson telah mengizinkannya. Penggalian dari dalam sel tiba-tiba dihentikan setelah mereka melihat petugas mendekat. Bora, galera. O tempo tá passando. Veneno aqui, caralho! Sem parar, Edson! Sai, buraco. Sai, Lúcio. Sai. Não. Fica aí. Segura aí. Porra, Edson! Untungnya, dia tidak menyadari jika si cepot sedang bersembunyi di dalam lubang. Renato Freitas, vem comigo. Uma coisa aqui, rapaziada? Tá tudo tranquilo. Do caralho, hein? Dá um jeito nisso aí. Bora, Renato. Bora. Sai. Vem. Bora. Tá vivo. Vamos, Buri. Cai pra dentro. Puta que pariu, hein? Aí, Lumbinho. Suma aí. Vem ajudar, então. Marcel tidak menduga polisi datang untuk menggiringnya di saat istrinya sedang rene. Vai ter que me acompanhar até a delegacia. Bora. Setelah mendapat kabar, Chris langsung mendatangi markas polisi. Kartu nama ciloknya yang ditemukan di samping mayat dijadikan alat bukti. Karena mengakui perbuatannya, Marcel terancam hukuman 20 tahun penjara.
Penyidik George tidak gentar saat Chris mengancam akan melakukan habeas corpus karena kliennya merasa telah dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. George balik mengancam akan menempatkan si Marcel di sel tahanan yang dihuni para gangster musuhnya. Tiba-tiba, George melihat air ketuban Julie sudah pecah. Beruntung, dia dan bayinya berhasil selamat. Dia memohon kepada Chris untuk berjanji akan membebaskan Marcel. Lengkap sudah masalah yang dihadapi pengacara ini. Di keesokan hari, Chris kembali ke kantor polisi untuk memberitahu Marcel kelahiran anaknya. Antara sedih dan senang karena Marcel takut mati, apalagi dia bertemu dengan beberapa anggota si bangke yang membenci Edson. Setelah cukup matang merenunginya, Chris punya rencana yang bisa membebaskan adiknya, tapi akan menghancurkan seluruh rencana yang sudah dibuat Edson dan Darlene. Chris akan memberikan informasi kepada Jose rencana pelarian Edson dan seluruh anggota Brotherhood, tapi syaratnya dia harus membebaskan adiknya. Resgate. O Edson. Junto com todo mundo. Você vai me dar teu irmão em troca de qualquer? Marcel. Jose tertawa karena ini jadi kesempatan baginya untuk merebut kembali kasus ini. Satu syarat lagi yang diminta Chris adalah jangan sampai ada yang terluka dan Edson harus dipindahkan ke penjara lain. E aí? Jose meyakinkan atasannya untuk menunjuknya kembali dalam penyergapan ini. Delegado. Da outra vez que A Irmandade tá planejando fugir. Flagrante desse, todos os heróis. Dihubungkan dengan politik saat penyelenggaraan pemilu di tahun ini, tentunya gubernur akan mendukung langkah mereka yang bisa mencuat ke media. Kembali ke penjara. Para tahanan begitu antusias saat mendengar berita tim Samba berhasil lolos ke babak final Piala Dunia dan akan berhadapan dengan Italia esok hari. Edson harus bergegas menyelesaikan terowongannya karena waktu mereka semakin menipis. Darlene ditugaskan untuk mengawasi dari luar penjara, melihat kode dari bendera yang akan mereka kibarkan jika terowongan telah mencapai pondasi. Quer saber, sou eu que vou ficar de olho nessa bandeira. Não se polícia na sua cola. Meu homem só tá nesse risco porque aguentamos esse filho da puta do carniça que vive com a culpa de ter deixado o Edson nesse inferno com ele. Não vou. Jose sendiri dan anak buahnya mempersiapkan diri dengan persenjataan lengkap untuk operasi penangkapan Edson dan anggotanya. Tem certeza que você quer estar nessa operação, Oliveira? Eu deixei que você explodisse a porra do... Saat pertandingan final sudah digelar, Edson masih belum menemukan pondasinya. Mereka semua sudah cemas, terutama Chris yang terpaksa harus mengorbankan salah satu saudaranya. Para todo o povo brasileiro. É um jogo de muitas Copas do Mundo. Uma delas vai sair com tetra. As Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zico. Aí. Tá de boa, mano. Só chegar no paredão que plou. O Brasil faz 1-0. Essa se movimentando pela primeira vez ali atrás. Mauro Silva pega na bola pela primeira vez. Pariu. A grande espira dali a Poloni. Não levou. Lá vem Jorginho. E Dunga. Dunga, que é o símbolo da derrota da seleção. Akhirnya, Edson berhasil mencapai pondasi tersebut. Vambora dessa porra. Bendera segera dikibarkan. Darlene yang melihat hal tersebut langsung meneruskan informasi ini kepada Chris yang berada di rumah galian. Ivan dan teman-temannya sangat senang. Tinggal satu langkah lagi, yaitu menunggu tim Samba mencetak gol. Sesuai kisah aslinya, 90 menit pertama, pertandingan berhasil imbang dilanjutkan dengan waktu tambahan. Darlene berencana untuk datang ke rumah galian menunggu Edson keluar, tapi Chris melarang dengan alasan tetap harus memantau situasi. Padahal, Chris tidak ingin Darlene ikut tertangkap dalam misi pelarian yang sudah dia bocorkan kepada aparat. Você aí é melhor para todo mundo. Posse de bola da seleção italiana. Enquanto a seleção italiana... Di seberang rumah galian tersebut, Jose dan anak buahnya sudah bersiap menunggu momen yang sama untuk melakukan penyerbuan. Pertandingan akhirnya berlanjut dengan adu penalti. Preparando aí, Olivas. Nas penalidades. Vamos marchando. De cada jogador. Ayuca. Tomando posição no gol. Prepara. Vai bater pra cá na direita. Correu. Vem Márcio Santos. Vem Márcio Santos. Caralho, falei, mano. Zagueiro bateu pênalti. Tomou distância não. Tafarel dando gol. Agora vem Romário pra cobrança.
Vai, prepara o dedo, hein, Boca? Agora caixa. Todo mundo pronto, hein? Saat pemain Brazil berhasil mencetak gol, seluruh tahanan bersorak dan menyalakan kembang api. Tapi ketika remote peledak tersebut ditekan, tidak ada ledakan sama sekali. Não explodiu, Darlene. A gente apertou a bomba e ela não... Foi trauma. Ivan lalu masuk ke dalam terowongan untuk mengurut kabelnya dan ternyata tikus telah menggigitnya. Ivan kembali menyambungkannya. Di saat yang sama, Brazil dipastikan lolos sebagai juara. Dan saat itulah ledakan terjadi. E aí, Cris? Edson dan anggotanya segera memasuki lubang tersebut dan hanya satu orang yang memutuskan untuk tetap tinggal. Não vou não, Edson. Bora, cara. Eu não vou, cara. Nesse buraco eu não vou não. Não vou, Edson. Você se cuida, meu irmão. O resto, desce comigo. Vamos lá, receber o agora. Bora. Chris terpaksa memberi kode kepada Jose untuk mulai beraksi. Acabou. Acabou. É agora. Namun, setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, ditampilkan Edson dan anggota Irmandet sedang merangkak melalui terowongan untuk melarikan diri dari penjara. Vem, negão, é tudo nosso. Porra, esse barulho. Bora. Vambora. Salvou, irmão. Salvou, parceiro. Di dalam sana, Ivan menyambut kedatangan mereka. Saat salah satu anggota gangster ini sedang mengambil minuman, ini yang terjadi. Mendengar suara tembakan tersebut, Christina yang sedang berada di dalam mobil langsung keluar untuk melihat keadaan, tapi polisi yang sedang berjaga melarangnya masuk. Belum semenit menghirup udara bebas, Edson dikejutkan dengan kemunculan Jose yang langsung menembak mati salah satu anggotanya. Mão na cabeça, não. Levanta a mão. Prazer te encontrar por aqui, seu filho da puta. Edson makin terkejut karena kepala sipir Oli telah mengetahui rencana pelariannya. Seu diretor. Darlene yang sedang berada di luar penjara memutuskan untuk mendatangi rumah Galian karena dia kesulitan menghubungi Christina. Edson menantang Jose untuk menembak dirinya. Tak diduga pembantaian pun terjadi di lokasi ini. Para oknum polisi bejat ini dengan kejinya membantai tahanan tanpa ampun. Mereka yang lari ke dalam terowongan bernasib sama, termasuk menembak si Ivan yang beruntung masih hidup. Please, por favor. Chega, Oliveira. Vamos embora. Jose kemudian menangkap Christina karena dianggap membantu pelarian dan persekongkolan. Darlene yang melihat dari jauh tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Seperti yang ditampilkan di episode pertama, Christina dibawa ke ruangan interogasi. Meskipun faktanya Jose melakukan pembantaian, tapi rekan-rekannya memuji karena berkat penangkapan ini citra polisi kembali naik. Com essa você vai entrar para a história. Você sabe que foi bem mais que isso. Deu tempo.
Meskipun dibebaskan oleh Jose, tapi Chris tidak terima dengan pembunuhan yang dilakukan oknum polisi ini. Acabou. Dari awal, Christina sudah meminta kepada Jose agar jangan sampai ada yang terluka atau terbunuh, tapi dia sama sekali tidak menepatinya. Seluruh narapidana yang menjadi korban kemudian dibawa oleh petugas. Edson yang ditembak dari dekat ditemukan masih bernafas. Marcel akhirnya dibebaskan dan bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Pengorbanan besar yang harus dilakukan Chris demi membebaskan adik tercintanya. Esok hari, Chris datang ke tempat pemakaman Viola, tangan kanan Edson yang dibunuh. Anak Viola yang bernama Jonathan ingin masuk menjadi anggota Irmandet untuk membalas dendam kematian ayahnya. Chris tidak setuju karena dia tidak mau nyawanya berakhir seperti ayahnya. Lagi pula, Irmandet sudah tamat. Darlene mengunjungi rumah sakit untuk melihat keadaan Edson yang sedang kritis. Di sana, dia melihat Chris tertidur di samping suaminya. Chris mengaku dibebaskan polisi karena tidak terbukti terlibat dengan pelarian ini. Darlene kecewa karena Chris menyebut kelompok gangsternya sudah tamat. Selain itu, dia heran mengapa polisi bisa menemukan rumah galian itu. Tentu saja, Chris tidak akan menceritakan kisah sebenarnya kepada Darlene. Dia berpura-pura saat interogasi dia mendengar jika Olive sudah mengetahui tentang terowongan tersebut. Lolos dari maut, Ivan justru diseret ke lubang tikus yang berada di dalam penjara. Olive kembali melakukan penganiayaan kepadanya. Tá vivo, viu? Talvez fosse melhor ter morrido, né? Eu vejo tudo nessa merda, tudo. A palavra irmandade aqui, eu vou pisar como barato. Dalam tayangan televisi, Chris dan Darlene menyaksikan seorang reporter bernama Lydia yang berada di rumah galian menayangkan berita tentang terowongan yang dibuat kelompok gangster demi menyelamatkan pemimpin organisasi kejahatan berbahaya. Darlene muak karena reporter ini menyebut polisi dan para penjahat itu terlibat pertikaian bukan pembantaian seperti fakta yang sebenarnya. Karena penangkapan ini, Jose dianggap sebagai pahlawan. E nenhum dos banhos esteja te chamando de herói? Trabalho. Tiba-tiba, Darlene meluapkan amarahnya kepada seorang keluarga pasien karena menyebut para napi sebagai sekumpulan bandit. Sebagai anggota Irmandet sejati, Darlene ingin melakukan pembalasan kepada mereka. Saat melihat tayangan berita penculikan, Chris punya ide cemerlang. Chris menelpon reporter Lydia untuk berpura-pura akan memberinya informasi penting seputar berita yang dia tayangkan. Saat wanita ini datang ke sebuah lokasi, Lydia langsung diculik. Di sebuah rumah yang dijadikan markas, dengan menggunakan penutup wajah, Lydia dihadapkan ke sebuah kamera. Dia dipaksa untuk membaca kertas yang telah disiapkan, jika tidak nyawanya melayang. Lydia yang ketakutan tidak bisa membacanya dengan baik, membuat Darlene emosi. Kondisinya bertambah parah karena Darlene menodongkan pistol di kepalanya. Untuk menenangkannya, Chris memilih untuk memberinya air minum. Dari tulisan yang dibacanya, dia mengaku telah berbohong kepada seluruh negeri. Kelompok Irmandet sejatinya memperjuangkan keadilan dari penindasan yang dilakukan oleh petugas di dalam penjara. Jika video ini tidak diputar dalam edisi berita berikutnya, dia akan tewas. Meskipun atasan Lydia khawatir dengan karyawannya, tapi polisi melarangnya untuk menayangkan video ancaman ini. Eu não posso arriscar. Repercussão nenhuma. César, confia. A gente tá com os nossos... Espera lá fora, por favor. Com todo respeito, senhor delegado. Espera lá fora.
Setelah resmi bergabung, Jonathan dan beberapa anggota gangster menjaga tempat persembunyian ini. Darlene mengungkapkan kekecewaannya karena tindakan Chris yang memberi air minum kepada si Lydia. Chris minta kepada Darlene untuk membebaskan wanita itu jika videonya sudah ditayangkan. Chris datang ke penjara untuk mengunjungi Ivan karena dia akan berusaha untuk memberi balasan kepada mereka dan membebaskannya lagi. Merasa hidupnya sudah berakhir di penjara ini, Ivan tidak ingin Chris menjadi pengacaranya lagi. Darlene kembali ke rumah sakit. Kali ini dia heran kenapa Marcel bisa bebas dari dakwaan pembunuhan yang dilakukannya. Kecurigaan yang sama setelah sebelumnya kepada Christina. Marcel mengaku kurangnya alat bukti untuk menuntutnya. Jose tergesa-gesa datang ke rumah sakit untuk memaksa Darlene menyebutkan lokasi persembunyian wartawan itu. Darlene mengelak hingga Jose menamparnya. Posso ter... Você acha que isso é uma piada, né? Eu só acho que se você matar o... Jose lalu menunjukkan bukti rekaman ketika Darlene menghubungi polisi dan menyebutkan lokasi persembunyian si bangke. Rekaman itu akan berbuntut masalah besar bagi Darlene jika Edson mendengarnya. Ketika Marcel datang, Jose mengatakan tidak terjadi apa-apa kecuali dia mau masuk penjara lagi. Menambah kecurigaan Darlene, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Di dalam penjara, si bangke memberikan ancaman kepada Ivan jika dia mau selamat harus mau bergabung dengan kultus kejahatan karena Brotherhood kini telah usai. Pra mim não convém não, tá ligado? Mas eu tô te dizendo que a Irmandade acabou, já era, morreu, parceiro. Marcel dijemput paksa oleh anak buah Darlene. Dá uma volta. Darlene quer falar com você. Chris yang berada di rumah penyekapan heran mengapa Darlene tidak datang. Selain itu, mereka heran mengapa tayangan berita video ancaman kepada Lydia tidak pernah ditayangkan. Bentuk penindasan kelompok kultus dilakukan kepada si Moby, anggota Brotherhood yang menolak kabur dengan Edson. Dengan kejinya, dia diperkaos secara bergantian oleh anggota kelompok kultus hingga bujurnya The Wall. Ivan yang berada di sana dipaksa untuk membuka matanya menyaksikan langsung tindakan biadab ini. Darlene menghubungi Chris dari telepon umum karena dia tidak mau langkahnya diikuti oleh Jose yang curiga kepadanya. Karena rekaman itu tidak ditayangkan, Darlene ingin memberi tekanan kepada mereka. Jose yang diam-diam membuntuti Darlene mencari tahu lokasi persembunyian mereka dari tujuan nomor telepon yang dihubungi oleh Darlene. Jari Lydia hampir saja akan dipotong untuk memberi peringatan kepada mereka karena videonya tidak ditayangkan. Tapi Chris yang tidak tega membatalkan rencana tersebut. Si burung yang kecewa dengan keputusan Chris memutuskan mencari udara segar. Setelah dibuat babak belur, Marcel tetap tidak mengakuinya meskipun Darlene curiga dia dibebaskan sehari setelah kejadian itu. Porra, eu juro pela minha... Você foi solto dia depois do massacre, não foi? Eu sei que você conhece. Darlene menuduh Marcel telah berkhianat membocorkan pelarian ini, tapi dia mengaku tidak tahu sama sekali karena Chris yang telah membebaskannya. Si burung terkejut saat polisi mencegat untuk menanyakan alamat kepadanya. Dia buru-buru pergi untuk memperingatkan Jonathan dan Chris. Aí a casa caiu, hein? Polícia tá colando. Deixa essa mina aí, bora passar. Como assim colando? Jose yang curiga langsung melakukan pengejaran. Chris dan Jonathan bergegas kabur membawa wanita itu. Nasib sial menimpa Jonathan ketika memasuki mobil. Dia ditembak polisi. Karena kehabisan darah, Jonathan akhirnya tewas. Jonathan, olha pra mim. Não para, Cristina. Se você parar, eu vou passar a vida... Christina yang marah akhirnya memotong jari wanita tersebut. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode yang terakhir. Potongan jari tersebut dikirim ke kantor berita yang mengejutkan atasan Lydia termasuk si Jose.
Chris bermimpi Darlene berterima kasih karena rekamannya diputar dan kakaknya Edson kembali pulih, tapi tiba-tiba tangannya berlumuran darah. Di tempat penyekapannya, Lydia meminta ikatan di tangannya dilonggarkan. Karena hilangnya wartawan itu, Jose ditegur oleh atasannya. Entendeu, a filha da puta? Você entendeu? Você tem futuro aqui dentro, Andrade. Operasi untuk mencari petunjuk pun dilakukan di rumah Darlene. Mereka merampas berbagai dokumen yang kemungkinan besar berhubungan dengan organisasi Brotherhood. Traz a caixa. Marcel kembali ke rumah sakit setelah mendapat kabar kalau kondisi kakaknya jauh membaik. Dia meluapkan kekesalannya karena Edson lebih mementingkan organisasi daripada keluarganya sendiri. Apa yang menimpanya sekarang sudah jelas membuktikan ayahnya benar dan kakaknya ini memang penjahat. Edson akhirnya dibawa ke dalam klinik penjara. Carne podre chegando. Pra casa. Que isso aí, doutor? Preciso ficar acordado. Dia meminta kepada dokter agar memberinya adrenalin, bukan obat bius, itu karena banyak napi yang kini memburunya. Darlene dan anak buahnya yang bernama Cheryl memilih untuk bersembunyi karena polisi terus membuntuti gerakan mereka. Tem fratura, senhor. Karena ikatannya dilonggarkan, Lydia mencoba melepaskan diri lalu mencari jalan keluar. Sedangkan Chris hendak masuk untuk memberinya makan. Wanita ini akan menyerangnya, namun Chris telah menyadari saat melihat patung itu tidak ada di tempatnya. Larga aí, para que tá acabando, você vai fazer merda, cara! Você acha que eles vão passar esse vídeo mesmo? Você acha? Se eu fosse monstra, você já tava morta. Vamos pra frente! Chris kembali mengikat tangannya lebih kuat agar wanita ini tidak mencoba untuk kedua kalinya. Akhirnya, video rekaman penculikan Lydia ditayangkan dalam acara berita. Lydia mengatakan tindakan polisi saat membunuh para tahanan yang kabur bukanlah aksi bela diri, tapi pembantaian yang telah direncanakan sebelumnya oleh oknum polisi Jose Carlos Endret dan kepala sipir Oli. Pemerintah dianggap telah lalai mengabaikan kekerasan terhadap populasi penjara, dan kelompok Irmandet membuktikan diri mereka dalam memerangi penindasan dalam sistem penjara. Edson dan ratusan napi yang berada di dalam penjara menyaksikan tayangan video tersebut. Mereka semua bersorak mendukung persaudaraan. Irmandet kembali bangkit dan kultus kejahatan kembali tersisihkan. Irmandade! Ficou famoso, hein? Você vai tomar no meu cu! Tá sabendo por quê, ô? Aqui é seita, porra! Seita, caralho! É seita, falou? Entendeu, porra? Seu merda! Christina sangat bersyukur dengan hal ini. Saat dia akan membawa Lydia, tiba-tiba Darlene dan Cheryl datang untuk membawanya. O que foi? Darlene merampas senjata Chris menuduhnya sebagai pengkhianat, sedangkan Cheryl melepaskan Lydia di tengah jalan. Sai. 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 Antes de eu vazar, eu explodo a sua cabeça.
Darlene sangat marah kepada Chris dan Jose yang telah merekam pengaduannya. Chris dianggap tahu tentang rekaman tersebut. Saat akan ditembak mati, Chris punya rencana untuk membawa Darlene ke tempat Jose mencuri rekaman tersebut sekaligus membunuhnya. Caralho. Mudaram. Eu mudei. Eu tô na mão daquele filho da puta do Andrade por causa da denúncia. Eu não tô sabendo de nada disso. Eu não sei, Darlene. Não dá. Rata. Eu não sei. Eu não sei, Darlene, eu juro. Darlene. Bora. Eu te levo lá. Você pega a fita. Di dalam penjara ini, ketenaran si bangke mulai meredup akibat tayangan video tersebut. Edson kini menjadi legenda di penjara ini. Oli memberi tugas untuk menghabisinya. Fique peixe, doutor. Essa fita vai estourar pra cima do senhor. Mas acabou, parceiro. O bagulho vai ficar doido. Você quer resolver essa parada? Si bangke selanjutnya memaksa Ivan untuk membunuh Edson jika dia mau hidup damai di penjara ini. Karena tidak punya pilihan lain, Ivan pun menyetujuinya. Fala, caralho. E aí, ladrão? Fiquei sabendo que vai ter que trocar os curativos, né? Chris menelepon Jose berpura-pura Darlene sedang mengejarnya dan dia perlu bantuan. Chris memintanya bertemu di galeri jam 3 sore. Marcar vontade de arrancar tua cabeça fora. Leva, Serol. Ivan dibawa petugas ke ruangan medis. Dia memberitahu ada sebuah pisau di bawah ranjang. Ivan sudah mempersiapkan diri dengan pisau tersebut untuk membunuh Edson. Porque existe maldade agora. E você, irmão? Mudou? Solto, irmão. Sempre fui. Ligado como é que era. Não preside com a Irmandade, não tá? Apakah Ivan akan melakukannya? Chris menunjukkan apartemen milik Jose untuk mencari kaset rekaman tersebut. 1h30 até ele chegar. Vai lá, Serol. Setelah beberapa saat, tangan kanan si Oli ini kembali ke ruangan medis. Dia melihat Edson sudah tergeletak, tapi ternyata Ivan tidak berkhianat kepada Edson. Verme! Perdeu, filha da... Calma, calma. Segura, Muri. Segura ele. Fica quieto, mano. Petugas ini mereka sandra, sedangkan Edson menyuntikkan cairan adrenalin ke tubuhnya. Edson mengumpulkan seluruh anggotanya di lapangan penjara. Dia tantang si bangke untuk bertarung 1 lawan 1 hingga mati. Quem corre pelo certo? Palavra não faz curva, né, cuzão? Cuzão? Não vira a TV não, porra! Tu pensa que é quem pra tá falando comigo? Volta da morte, seu filho da puta. Tem um corpo fechado. Contra um. Ou você tá com medo de trocar a faca com baleado? Tu vai morrer, filha da puta. Aí, urubuzada! Bora, porra! Ninguém entra nessa treta, vem pra cima, bora! Setelah berhasil membobol pintu apartemennya, Darlene dan Cheryl mencari kaset rekaman tersebut. Te acertei na minha casa, rata. Serol, bora achar essa porra dessa fita. Começa a revirar tudo, vai! Edson sempat terkena sabetan pisau yang dilayangkan si bangke. Namun Edson kembali bangkit untuk melakukan pembalasan. Hingga akhirnya Edson berhasil memenangkan pertarungan dengan menggorok leher si bangke.
Ivan dan Buri melakukan hal yang sama kepada anggota si bangke yang hendak menyerang Edson. Dia meminta kepada seluruh narapidana untuk kembali bersatu dan menghentikan perang di antara mereka. Karena musuh sesungguhnya adalah si Oli dan para oknum polisi penindas. Tá tudo orquestrado, caralho! Tem mano cabuloso aqui dentro. Ação, porra! Eles querem que a gente junto! Essa porra, caralho, vamos se unir! Vamos ser uma de frente! Vai morrer! Junto pra caralho! Nós vai estar junto pra caralho! Ei, maldade, porra! Ketika mereka sibuk mencari, Chris melihat kaset tersebut di atas sofa. Diam-diam, dia mengambil dan menyembunyikannya. Untung saja si Cheryl tidak menyadarinya. Isqueiro aí? Isqueiro? Pemberontakan dan demonstrasi dilakukan di dalam penjara oleh seluruh narapidana. Puncak gerakan ini sebagai bentuk protes mereka semua terhadap penindasan yang dilakukan oleh kepala sipil. Tangan kanan si Oli ini menolak memberitahu kunci blok lainnya. Dan ini pelajaran yang diberikan oleh Ivan. Sabe ler? Não é bicho solto. Melhor que liberdade, né? Saat Darlene sedang membakar dokumen milik Jose, tiba-tiba mereka mendengar siulan si Ivan yang akan masuk ke dalam apartemennya. Saat akan membuka pintu, Jose menyadari ada yang tidak beres karena keset rumahnya nyengsol keluar. Tim SWAT diturunkan untuk mengendalikan situasi di dalam penjara. Edson tidak akan melepaskan sandera mereka hingga berbicara langsung dengan Menteri Keselamatan Umum. Meskipun si Oli menolak, para napi menaiki atap, mengibarkan bendera, dan kebetulan banyak stasiun televisi yang menayangkan kejadian ini. De fuga frustrada, a penitenciária Coronel Roberto, facção chamada de Irmandade, tomou o presídio e fez... Kesempatan ini dimanfaatkan Edson untuk berbicara langsung kepada media, menuntut dihadirkannya Menteri Keselamatan Umum, jika tidak dia akan membunuh sandranya. Se ele não chegar, não sobra Jose berhasil menembak si Cheryl saat dia membuka pintu apartemennya. Darlene yang bersembunyi di dalam lalu melepaskan tembakan hingga senjata Jose terpental. Setelah tertembak, Jose menjatuhkan dirinya. Ketika Darlene hendak mengejarnya, kesempatan itu dimanfaatkan Chris untuk mengambil pistol milik Carol. Bisa saja dia menembak Darlene, tapi hal itu tidak dia lakukan. Chris memilih untuk kabur. Kain putih berukuran besar yang bertuliskan Irmandet yang artinya persaudaraan atau brotherhood dibentangkan oleh para narapidana. Tujuannya agar seluruh dunia tahu dengan kondisi di dalam penjara ini. Situasi makin mencekam ketika Edson memperlihatkan penggalan kepala si bangke kepada seluruh awak media dan warga yang menyaksikannya. Tiba-tiba si Jose muncul menyerang Darlene dari belakang. Saat menteri datang, Edson langsung menyatakan tuntutannya. Dia meminta kepala sipir Oli dipecat dari jabatannya saat ini juga. Karena menteri tidak mau mengabulkannya, potongan kepala si bangke dilempar ke hadapan menteri.
Akhirnya, sang menteri tidak punya pilihan lain dan mengabulkan permintaan para narapidana dengan memecat si Oli. Seluruh tahanan langsung bersorak ketika mendengarnya. Darlene dicekik oleh Jose hingga tewas. Jose tidak menyadari saat Chris menodongkan pistol di kepalanya. Dia habisi oknum polisi bejat ini. Conheço, você não seria capaz. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Irman Dead ini. Mohon maaf nih, belum ada kelanjutannya, jadi tolong bersabar ya. Nanti kalau ada langsung diupload di Broview. Oke guys, salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.